Kota selalu punya cerita, dan malam adalah saat ketika cerita itu terlihat paling jelas. Karena pada malam hari, cahaya bukan hanya soal penerangan, melainkan cahaya adalah rasa aman, rasa nyaman, dan tanda bahwa sebuah kota benar-benar hadir untuk warganya. Tapi saat saya menelusuri kota Padang, dari Lubuk Buaya hingga Pasaraya, bypass hingga Indarung, saya menemukan cerita yang berbeda. Cerita tentang lampu-lampu jalan yang seharusnya menerangi, tetapi justru meredup. Bahkan ada yang padam. Dalam sosiologi perkotaan, Emil Durkheim menyebut bahwa masyarakat modern membutuhkan solidaritas organik, di mana setiap bagian kota harus bekerja dan berfungsi agar keseluruhan tetap harmonis. Namun, malam itu harmoni itu terasa tidak seimbang. Perjalanan saya dimulai dari Lubuk Buaya menuju Pasaraya. Di sepanjang jalan, saya melihat lampu-lampu yang hidup sebelah, redup tanpa daya, dan beberapa titik bahkan mati total. Seolah-olah cahaya itu sedang berjuang untuk hidup, tapi tidak benar-benar kuat. Dan kita, warga yang melintas, menjadi saksi dari ketidakmerataan penerangan kota. Ketika memasuki daerah putaran, situasinya lebih gelap lagi. Semua lampu mati, tidak ada satupun cahaya yang tersisa. Hanya gelap, luas, dan membuat perjalanan menjadi sedikit tidak nyaman. Di dekat perlintasan rel kereta api, kondisinya hampir sama. Banyak lampu yang mati, bahkan hampir semuanya. Padahal, rel adalah ruang yang membutuhkan pengawasan, kewaspadaan, dan tentu saja cahaya. Gelap di daerah seperti ini bukan hanya masalah teknis. Gelap adalah risiko keselamatan, risiko kriminalitas, risiko yang seharusnya bisa dicegah. Namun, tidak semua cerita gelap. Ketika saya tiba di Air Tawar, Ulak Karang, dan Jalan Sutomo sebelum UPI, cahaya kembali hadir. Lampu-lampu di sana hidup semua, rapi, terang, dan memberi kenyamanan bagi pengguna jalan. Ini membuat saya bertanya, kenapa di beberapa tempat kota mampu menghadirkan kualitas yang baik, sementara di tempat lain, cahaya seolah dilupakan. Ketika saya sampai di bypass, cerita itu kembali berubah. Di sini, rata-rata lampunya redup. Ada beberapa titik yang bahkan sudah mati. Padahal, bypass adalah jalur besar, cepat, dan vital. Ketika lampu-lampu di jalur ini mati, keselamatan bukan lagi sekedar teori, tapi suatu yang benar-benar terasa. Dalam sosiologi perkotaan, ruang kota bukan hanya bangunan dan jalan. Ruang kota adalah pengalaman, dan pengalaman warga sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur yang mereka temui. Lampu jalan bukan hanya simbol pelayanan publik. Ia adalah penanda kehadiran pemerintah di ruang malam kota. Ketika lampu-lampu itu mati, seolah ada ruang-ruang kota yang tidak lagi diperhatikan. Dan ketimpangan cahaya yang saya temukan menggambarkan ketimpangan perhatian, ketimpangan pemeliharaan, serta ketimpangan rasa aman. Cahaya seharusnya merata bagi semua, karena kota yang adil adalah kota yang tidak membiarkan satupun warganya berjalan dalam gelap. Perjalanan saya malam itu mengajarkan satu hal, bahwa pembangunan bukan hanya tentang membangun, tetapi juga merawat yang sudah dibangun, agar kota-kota kita, kota Padang, tetap menjadi ruang yang aman, nyaman, dan layak bagi semua. Karena setiap cahaya yang padam selalu punya cerita, dan tugas kita adalah memastikan cerita itu berubah menjadi lebih terang.